Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatun finnar. Para pendengar yang budiman, apakah pernah kita merasakan kemalasan dari kita lebih banyak daripada ketaatan kita? Kealpaan kita lebih besar daripada zikir kita. Lidah-lidah kita lebih banyak berguncing, memaki atau mengeluarkan kata-kata yang tidak patut daripada membaca Al-Quran, menyebut asma Allah atau menghibur hamba-hambanya. Seluruh anggota tubuh badan kita lebih cepat memenuhi perintah hawa nafsu daripada menjemput panggilan Allah. Kalau ini kita rasakan, cepatlah kita bertobat kepada Allah, karena pintu tobat selalu terbuka. Dan berdoalah, tunjukkanlah dalam doa kita dengan kerendahan hati, akuilah segala dosa kita, akuilah segala kelemahan diri kita, dan menggantungkan diri hanya kepada Allah semata. Menggantungkan diri dari semua amal kita pada kasih sayang Allah. Walaupun kita telah berusaha dengan amal-amal baik yang kita lakukan, namun hendaknya kita rasakan bahwa kita ini terlalu banyak sekali kekurangan. Insya Allah dengan hal ini kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Para pendengar yang beriman, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa akibat dari semua dosa-dosa kita yang terus-menerus dirundung permasalahan, kegelisahan bersambung-sambung dengan kegelisahan yang lama dengan yang baru. Kecemasan kita bertambah setiap hari. Kita mengejar bahagia, tetapi kita selalu menjumpai penderitaan dan kemalangan. Kita tidak pernah tenang. Mari kita dengar firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Para pendengar, Allah berkata, tidaklah menimpa kalian musibah kecuali karena perbuatan tangan-tangan kalian juga. Tetapi Allah mengampuni banyak sekali. Ada sebuah pepatah, tidaklah urat tertarik, tidaklah urat terkilir, batu terantuk, kaki tergelincir, tongkat tertusuk kecuali karena telah berbuat dosa. Dan apa yang diampuni Allah sesungguhnya sungguh banyak sekali ampunan Allah kepada kita. Barang siapa yang Allah dahulukan siksaannya atas dosa-dosanya di dunia ini, maka sesungguhnya Allah terlalu mulia dan terlalu agung untuk mengulangi siksanya pada hari kemudian. Jadi apapun yang menimpa kita berasal dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tubuh yang sakit, rezeki yang sempit,
musuh yang menyerang, bencana yang menerpa, hati yang terluka, semuanya adalah akibat dosa. Namun Tuhan yang Maha Pengasih tidak selalu menghukum dosa-dosa kita di dunia ini. Dengan sabar, Allah membiarkan dan menunggu kita untuk kembali kepada jalannya. Allah selalu menanti hamba-hambanya yang mau melabuhkan perahunya pada tepian lautan kasih sayangnya. Allah sangatlah pengasih dan penyayang. Allah berfirman, sekiranya Allah menyiksa manusia karena apa yang mereka lakukan, tentu tidak akan tinggal di punggung bumi satu makhluk pun yang hidup. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Maka apabila datang waktunya, sesungguhnya Allah selalu mengawasi hamba-hambanya. Quran Surah Al-Fatir ayat 45. Pada pendengar yang beriman, Allah SWT masih memberikan tempo kepada kita untuk bertaubat, untuk membersihkan dan menanggalkan dosa-dosa yang telah banyak kita lakukan. Datanglah kepada Allah dengan penuh penyesalan. Akui segala kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita buat. Setelah Ia yang Maha Kasih telah menerima taubat kita, insya Allah semua akibat buruk dari dosa itu akan segera dihapuskan oleh Allah. Dan bukan itu saja, Allah juga akan menggantikan seluruh keburukan kita dengan kebaikan. Allah akan menggantikan ketakutan kita dengan rasa damai. Allah akan menggantikan kefakiran kita dengan kecukupan. Allah akan menggantikan kebodohan kita dengan pengetahuan. Dan Allah akan menggantikan kesesatan kita dengan petunjuk-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang bertobat dan beramal soleh, maka mereka akan Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Para pendengar yang beriman, oleh karena itu, mari kita buka hati kita, dengarkan kata hati kita. Allah memanggil hamba-hambanya yang berdoa dengan sapaan yang sangat mesra. Hai hamba-hambaku, katakan, hai hamba-hambaku yang sudah melewati batas dalam berbuat dosa, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kembalilah kalian kepada Tuhannya. Berserah dirilah kepada Allah sebelum datang pada kalian azab. Kemudian kalian tidak lagi dapat membela diri. Firman Allah surah Az-Zumar ayat 53 dan 54. Para pendengar, siapakah yang dipanggil Allah dalam ayat ini? Allah tidak memanggil ya ibadiyal lazina aqimus shalah. Wahai hamba-hambaku
yang mendirikan sholat, atau wahai hamba-hambaku yang melakukan amal soleh. Yang dipanggil Allah itu kembali kepada pangkuannya adalah wahai hamba-hambaku yang sudah melewati batas. Yang dipanggil Allah adalah kita semua yang sudah menghabiskan usia kita dalam kemaksiatan. Yang disapa Allah itu dengan penuh kasih adalah kita semua, teman-teman, yang sudah membebani punggung kita dengan kedurhakaan. Yang diminta Allah tidak banyak. Janganlah berputus asa. Dosa-dosa kita mungkin besar, tetapi lebih besar lagi ampunan Allah. Kadang mungkin kita merasa tidak layak menggapai kasih sayangnya Allah. Tetapi kasih sayang Allah sangat layak untuk mencapai kita. Karena kasih sayang Allah meliputi langit dan bumi. Para pendengar, ada 3 dosa yang segera dibalas di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 dosa yang akan disegerakan siksaannya di dunia ini. Juga tidak akan ditangguhkan kepada hari akhirat. Pertama, durhaka kepada kedua orang tua. Kedua, berbuat zalim kepada manusia. Dan ketiga, tidak berterima kasih pada kebaikan orang lain. Para pendengar, jika kita masih merasa kurang berkhidmat kepada orang tua kita, jika kita selama ini mengabaikan mereka, jika kita tidak segan-segan menyakiti hati orang tua kita, mari bersegeralah sebelum waktunya habis. Datanglah kepada kedua orang tua kita. Bagi yang masih hidup orang tuanya, bersimpuhlah di kaki mereka, cium tangan mereka, dan basahi tangan yang pernah menimang kita itu dengan air mata. Mintakan maaf atas kekurangan perkhidmatan kita atas mereka. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia, kirimlah doa yang tulus kepada mereka. Antarkan doa itu dengan amal soleh dan hadiahkan amal soleh itu kepada mereka. Ziarahlah di kuburan mereka, lalu bertobatlah kepada Allah. Mohonkanlah rahmatnya agar Dia tidak menurunkan azab kepada kita. Mohonkanlah kepada Allah keampunan agar Dia mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana orang tua kita mengasihi kita di saat kita kecil. Para pendengar, jika kita pernah merampas hak orang lain, atau mempergunjingkan, atau memfitnah mereka, atau memeras tenaga mereka untuk keuntungan diri kita sendiri, atau menyakiti hati mereka dengan penghinaan atau makian, atau mendengki pada mereka, dan berusaha menjatuhkan mereka dengan tuduhan yang keji, atau menyiksa mereka dengan lisan atau tindakan, atau kita mengabaikan mereka ketika mereka meminta pertolongan, atau kita tidak memaafkan mereka ketika mereka minta maaf. Sesungguhnya kita telah berbuat zalim kepada mereka. Kita telah mengundang datangnya azab Allah.
Oleh karena itu, mari kita kembalikan segera hak mereka yang telah kita rampas. Muliakan kehormatan mereka yang telah kita rendahkan. Berbuatlah baik kepada mereka setelah kita berbuat jahat kepada mereka. Mintakan maaf dengan tulus kepada mereka. Jika mereka sudah meninggal dunia, ucapkan doa buat mereka. Hadiahkan amal soleh kita kepada mereka. Lalu bertobatlah kepada Allah. Mohonkanlah rahmat-Nya agar Dia tidak menurunkan azab kepada kita. Dan jika kita pernah menerima kebaikan dari makhluk Allah yang melalui mereka, Allah mengalirkan nikmat-Nya kepada kita. Lalu kita tidak membalas kebaikan itu dengan kebaikan, atau kita tidak sedikit pun menampakkan terima kasih kepada mereka, kita telah mengundang azab Allah. Mereka yang pernah berbuat baik kepada kita, yang tidak terhitung jumlahnya, seperti halnya orang tua yang membesarkan kita, guru yang mengajar kita, memberi kita ilmu, kawan-kawan yang menolong kita, istri, suami yang berkhidmat kepada kita, atau pegawai yang melaksanakan perintah kita, atau orang-orang kecil yang secara tidak langsung membesarkan kita. Berbuat baiklah kepada mereka sekarang juga. Jangan ditunggu, jangan diulur-ulur sebelum waktunya habis. Ungkapkan terima kasih kita, paling tidak dengan kehormatan yang kita berikan kepadanya. Berbuatlah baik kepada mereka setelah kita berbuat jahat kepada mereka. Mintalah maaf dengan tulus, setulus-tulusnya. Sebutkan nama-nama mereka dalam doa-doa kita. Jika mereka sudah meninggal dunia, hadiahkanlah amal solehnya kepada mereka, lalu bertobatlah kepada Allah. Mohonkanlah rahmat-Nya agar Dia tidak menurunkan azab kepada kita, karena kita tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang dan damai kalau ini kita lakukan. Semoga kita dapat mendapatkan kebahagiaan dunia. Semoga dapat mengetuk hati-hati kita yang masih keras, yang masih tidak peduli pada ajaran agama. Semoga kita lebih baik pada hari ini daripada hari-hari kemarin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.